Berkaitan dengan video sebelumnya, kali ini saya akan membahas bagaimana langkah dan alat apa saja yang sering dijalankan untuk menurunkan bakteri E. coli dan coliform di IPAP. Mari kita bahas. Awal mula masuk ke identifikasi awal dan pencegahan kontaminasi. Pertama, petugas menentukan lokasi sampling point sebagai lokasi representatif untuk pengambil air limbah yang akan diuji. Setelah itu masuk ke pengambilan langsung melalui teknik grab sampling. Petugas mengambil grab sampling dengan cepat dari aliran yang sedang berjalan. Setelah sampel dikumpulkan, pengujian langsung dilakukan menggunakan bacteriological test kit, di mana analisis laboratorium menggunakan bacteriological test kit ini untuk mendeteksi adanya coliform dan E. coli dalam waktu yang cepat. Dari hasil ini menjadi dasar untuk petugas melakukan sanitary inspection. Petugas melakukan sanitary inspection untuk menilai area fisik pipa dari saluran, tutup bak, sampai sambungan pipa. Langkah selanjutnya, air limbah itu masuk ke flow equalizing tank agar proses tetap stabil. Flow equalizing tank ini fungsinya untuk menstabilkan debit air dan beban pencemara. Dari sinilah air mulai masuk ke proses treatment mekanis. Dalam sistem ini yang pertama itu air melewati bar scan, di mana fungsinya menyaring benda padat besar seperti kain, plastik, dan sampah organik lainnya. Setelah itu juga air limbah mengalir melalui grid chamber, di mana fungsinya untuk mengendapkan pasir dan batu kerikil. Grid chamber ini memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengendapkan partikel berat yang ikut terbawa arus air limbah. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan lemak melalui alat yang bernama oil and grease trap. Setelah menghilangkan lemak melalui alat grease trap, air itu ditampung di balancing tank. Balancing tank ini berfungsi untuk menampung air sementara agar beban COD, TSS, dan bakteri itu merata. Di sini pompa otomatis itu mengatur aliran ke proses berikutnya, dan semua itu diatur melalui flow meter agar debitnya itu presisi. Setelah itu flow meter itu mencatat volume dan debit air limbah yang masuk ke sistem IPAL, dan di titik inilah air masuk ke jantung pengolahan dan proses biologis. Di pengolahan biologis ini dimulai dari aeration tank. Di dalam aeration tank ini, udara didorong ke air limbah yang fungsinya untuk memberikan oksigen kepada mikroorganisme yang tumbuh. Udara ini disuplai dari diffuser system, di mana diffuser system ini mengubah aliran udara dari blower menjadi gelembung halus di dasar tangki. Oleh karena itu, blower unit ini harus berfungsi dengan normal dan optimal. Di sini blower juga menyuplai udara bertekanan tinggi ke semua sistem aerasi. Tapi di sini udara berlebih juga bisa memengaruhi sistem laju sludge recirculation. Operator harus menjaga sludge recirculation untuk menjaga jumlah mikroba aktif di dalam tangki. Kadar lumpur ini dihitung melalui MLSS monitoring. Nilai MLSS monitoring ini menjadi faktor utama keseimbangan sistem biologis. Petugas itu mengukur MLSS atau Mixed Liquor Suspend Solid sebagai ukuran banyaknya biomasa dalam sistem. Dari situlah air hasil proses biologis dikirim ke unit filtrasi. Masuk ke filtrasi, di mana air itu ada di sand filter. Sand filter itu fungsinya untuk menyaring partikel halus dan bakteri yang masih tersuspensi setelah proses biologis. Selanjutnya masuk ke chlorination unit, di mana menambahkan klorin cair yang dengan dosis terukur
untuk menghilangkan sisa bakteri E. coli dan coliform. Tapi jika tidak ada chlorination unit, di sini ada alternatif lainnya yaitu UV disinfection. Karena lampu itu menghasilkan sampai 254 nanometer yang bisa merusak DNA bakteri secara langsung. Setelah tahap filtrasi dan disinfeksinya selesai, masuk ke tahap terakhir yaitu tahap evaluasi kualitas mikrobiologis. Yang pertama itu masuk ke CF-UCON, di mana laboratorium ini melakukan CF-UCON untuk menghitung koloni bakteri yang masih hidup per 100 ml sampel air limbah. Untuk menilai efektivitas sistem, petugas juga harus menghitung log removal rate, di mana log removal rate ini menggambarkan seberapa besar penurunan bakteri dari influent ke effluent. Namun hasil akurat juga bergantung pada kalibrasi alat ukur. Tim teknisi harus melakukan kalibrasi secara rutin pada alat ukur seperti flow meter, DO meter, dan analyzer. Setelah semua alat sudah diuji, masuk ke tahap terakhir yaitu preventive maintenance untuk memastikan bahwa semua sistem unit IPA itu berjalan dengan optimal. Jadi intinya menurut E. coli dan coliform ini bukan pekerjaan yang instan. Dia adalah hasil dari desain yang baik, perawatan yang rutin, dan pemantauan yang disiplin. Setiap alat dari bar scan hingga alat UV itu mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas air limbah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini dan bermanfaat, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.